Manusia dilahirkan memiliki hak yang sama, hak dasar untuk hidup merdeka tanpa melihat warna kulit dan jenis kelamin. Manusia juga makhluk sosial yang hidupnya saling melengkapi dengan sesamanya. Hak-hak dasar itulah yang kemudian muncul sebagai hak asasi manusia. Sebagian manusia kurang memahami haknya. Lebih banyak lagi manusia yang tidak mengerti haknya. Ada juga manusia yang mengerti haknya, kemudian menggunakan akalnya untuk memanfaatkan manusia yang lain. Ada beberapa prinsip dasar hak asasi manusia. Di antaranya adalah bersifat universal, tidak dapat dibagi dan dipindahkan, saling bergantung, kesetaraan inklusif, dan bertanggung jawab. Sejarah perjuangan hak asasi manusia di Indonesia cukup panjang. Baru di tahun 1993, pemerintah lewat keputusan presiden menjamin HAM setiap warga negara Indonesia. Kepres ini kemudian melahirkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau lebih dikenal Komnas HAM, sebuah lembaga yang dibentuk dengan tujuan menegakkan HAM di Indonesia. Perjuangan berat untuk tujuan mulia. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Kita melihat ada perkembangan yang sangat berarti ya dalam 17 tahun ini, khususnya sejak reformasi. Nah, pada saat reformasi ini ada pengembangan usaha untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia dan menjadikannya sebagai bagian dari budaya di Indonesia. Komnas HAM bertujuan, pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanakan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dan kami menjalankan 3 amanat undang-undang, Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnik. Pada awalnya, Komnas HAM didirikan dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM didasarkan pada undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Di samping kewenangan tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai pengadilan HAM, ini mengarahkan perjuangan kami keluarga korban di dalam mencari kebenaran dan keadilan. Pada tahun 2008, kewenangan Komnas HAM bertambah lagi, yaitu melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dilakukan oleh Komnas HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Selain berdasarkan Kepres dan undang-undang yang telah disebutkan di awal, Komnas HAM dalam menjalankan mandatnya juga mengacu kepada instrumen atau aturan-aturan HAM internasional dan nasional. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari sidang paripurna dan subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Subkomisi Pengkajian dan Penelitian bertugas dan berwenang melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional dan nasional terkait hak asasi manusia. Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan bertugas dan berwenang melakukan penyebar luasan wawasan HAM dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Subkomisi Pemantauan bertugas dan berwenang melakukan pengamatan, penyelidikan, dan pemeriksaan kasus yang diduga terdapat pelanggaran HAM, serta pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses pengadilan. Subkomisi Mediasi bertugas dan berwenang melakukan pendamaian dan mencari solusi yang terbaik untuk dua pihak yang sedang bersengketa. Eksistensi Komnas HAM telah diakui secara nasional, regional, dan internasional. Di level nasional, Komnas HAM telah menunjukkan prestasi kerja yang optimal dan mendapat kepercayaan yang baik dari publik. Di level regional, Komnas HAM berperan aktif mengajak negara-negara di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warga negaranya masing-masing. Di tingkat internasional, Komnas HAM setiap tahun aktif menyampaikan perkembangan HAM di tanah air kepada Dewan HAM PBB, juga memberikan saran, pendapat, dan masukan untuk setiap masalah HAM yang berskala internasional. Yang paling menarik dari Komnas HAM itu bahwa dia didirikan dalam suatu pemerintahan yang dicap masih otoriter, ya, berkembang di sana, sempat memperjuangkan, mengadvokasi HAM yang terjadi. Sekarang, pada saat sekarang ini, kitalah pelopor mengembangkan HAM di ASEAN. Menyadari kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, beragam karakter sosial budaya, dan banyak persoalan HAM yang muncul di berbagai daerah, maka Komnas HAM membentuk perwakilan di sejumlah daerah. Perwakilan-perwakilan tersebut merupakan ujung tombak pelaksanaan fungsi dan wewenang Komnas HAM untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di daerah. Saat ini Komnas HAM memiliki 6 perwakilan, yaitu perwakilan Aceh, Nangro Aceh Darussalam, perwakilan Padang, Sumatera Barat, perwakilan Pontianak untuk Kalimantan Barat, perwakilan Palu, Sulawesi Selatan, perwakilan Ambon, Maluku, dan perwakilan Jayapura, Papua. Dalam pimpinan yang baru ini, sekarang ini, kita harapkan akan bisa berbuat lebih banyak supaya advokasi HAM lebih banyak dilaksanakan juga di daerah. Tetapi sekarang Republik sudah demokratis, sudah ada otonomi daerah. Jadi batasan ke depan, hak ke depan perjuangan adalah bagaimana HAM rakyat kecil ini betul-betul diperjuangkan bukan hanya di pusat, tapi di seluruh tanah air.
17 tahun telah berlalu sejak Komnas HAM lahir pada 7 Juli 1993 melalui Kepres 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM. HAM sejak beberapa tahun yang lalu dimajukan dalam konteks demokrasi. Sedangkan awal mula Komnas HAM ini didirikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto masih berada dalam suatu kondisi politik yang terbatas, ya, restriktif. Tetapi bahwa pada saat itu dibangun Komnas HAM sudah menandakan betapa masyarakat merasakan bahwa ini nilai dan norma yang baru yang ingin dikembangkan dan dihidupkan, dimajukan dan dilindungi di Indonesia. Telah banyak prestasi diukir, telah banyak tantangan dan hambatan dilalui, telah banyak pengorbanan dilakukan, telah banyak tugas diemban. Tapi ke depan masih banyak lagi tugas, tantangan, dan kendala yang harus dihadapi dan dilalui dengan sebaik mungkin. Menyadari tugas berat yang diemban, maka Komnas HAM terus mempersiapkan dan membenahi diri untuk menghadapi hari depan yang lebih cerah dan bermanfaat. Upaya pembenahan dan pembangunan dilakukan melalui penguatan kelembagaan, melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, anggaran, manajemen, administrasi, dan dukungan teknis lainnya. Melakukan penguatan wewenang antara lain melalui revisi sejumlah undang-undang, aturan, dan instrumen HAM. Melakukan penguatan jejaring kerja melalui pembuatan nota kesepahaman, pembuatan perjanjian dan kerjasama dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Tugas di masa depan memang berat, tapi Komnas HAM selalu optimis bisa memberikan kontribusi terbaiknya untuk menegakkan HAM untuk semua. Ya, hak asasi manusia untuk semua.